Gimana caranya lo punya 25 menuju 27 cabang awalnya modal dengkul? Gak mungkin bro. Jadi awalnya gue bikin bengkel itu gara-gara gue selesai bangkrut. Gue start my own business dan bangkrut dalam 3 hari gitu kan. Lo kenapa main kripto? Kita kasih solusi. Lung dokter mobil. Selamat sore. 383.000 subscribers, Instagram 252.000 followers, banyak juga ya. Lumayan. Ngeri nih. Dan ini ada hubungannya sama perang Rusia Ukraina. Ternyata berdampak pada bengkel-bengkel mobil di seluruh Indonesia. Pasti. Kok bisa? Kirain orang gara-gara cuma kok oli naik. Ternyata dampak perang dua negara itu mempengaruhi Banget. harga jual gara-gara minyak bumi juga Jadi naik kan harganya kan gitu loh. sampai kemana-mana ya. Yoi, betul. Minyak bumi berarti ngaruhnya kemana aja bro? Jadi kan gara-gara perang di Ukraine itu kan kita tahu lah ya, Putin serang Ukraine bukan gara-gara apa-apa, it's all about the cost of war kan gitu. Wih, kan. Anda mau buka di sini nih kayaknya nih. Kan ceritanya begitu kan. Jadi salah satu dampaknya yang kena ke Indonesia paling parah tetap minyak bumi gitu kan. Sampai beberapa waktu lalu kan Pak Presiden kita ditawarkan oleh Pak Presiden Putin, kalian beli sama saya aja, saya diskon 30% gitu dari harga pasar. Nah, udah berat ya bang nih kalau makanya geopolitik begini nih. Makanya, nah itu pengaruh ke harga dasar oli sih, ya kan, ke harga dasar oli karena bukannya apa, walaupun olinya fully sintetik, aditif-aditif yang di dalamnya tetap mereka yang bikin juga gitu loh. Coba minyak bumi berarti ngaruhnya ke oli, Kemudian ke pupuk karena bahan dasar pupuk ada dari minyak bumi juga. Oke. Jadi pupuk itu sudah naik 70%. Wow. Dari awal tahun minyak bumi sudah naik 35% dari bahan dasar ya, bahan dasar pembuatan oli ya. Terus apa lagi? Itu udah naik 35% BBM dari situ. BBM udah pasti naik lah ya, itu kan derivatifnya langsung gitu loh. Tapi memang dampaknya ya gara-gara mereka yang main perang-perangan, ada yang diuntungkan dari itu ya, kita masyarakat dirugikan semua karena semua harganya naik memang gitu loh. Tapi kan aman, lu kan punya bengkel 25 jalan 27 cabang. Yes. Kan bisa subsidi silang. Nah itu, jadi untungnya di kita karena kita makan oli dalam jumlah besar, saya bisa forecasting sebelum kita impor ya olinya, sehingga harga dasar oli saya bisa tahan lah gitu loh selama 1 tahun. Tahun ini doang ya, tapi ya begitu udah naik tahun depan udah nggak bisa ditahan, udah pasti naik itu 15% itu minimal itu. 15% 2023 ya, mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Wow. Coba kita lihat dong. Berapa sih? Ini serius nih. Ini podcast kita kali ini nih. Padahal ujung-ujungnya ngomongin bengkel mobil AC, tapi saya pengen agak berbobot dikit gara-gara ternyata nyambung banget ke tentang perang Ukraine sama Rusia ya. Tuh, coba ini yang ini nih. Ini boleh nih, pergerakan harga minyak mentah. Nah, Jenis WTI itu apa ya? World Trading Index. Oh, oke. Nah, jadi gini teman-teman nih. Gue juga tadi baru tahu nih dari Bro Lung ini nih. Ketika harga minyak naik, artinya Saudi itu lagi produksi gila-gilaan tuh. Saudi juga salah satu penghasil terbesar kan di dunia, karena harga minyak bumi naik atau turun sebenarnya mereka diuntungkan ya ketika naik ya. Cuman kemarin itu mereka ada drop production lagi selama sebanyak 1 juta barel, sampai US marah-marah juga kan. Itu sampai keluar lah ya kata-kata dari presiden yang baru, kalian akan saya sanksi jika tidak mengurangi produksi ya, gitu-gitulah ya kan. Ya gitu-gitu deh. Si Biden? Iya, si Biden sampai keluar sampai. Lah terus kalau yakin kalau Saudi narik semua investasinya yang ada di negara Amerika, nah itu dia bukan. Goyang juga Amerika. Gaya-gaya lo Biden. Begitulah bro ceritanya lah bro ya. Gue kan? bukan mau belain Saudi ya, padahal ya. Betul. Tapi maksudnya emang begitulah gitu loh. Maksudnya semua negara itu kan gandeng geretnya sama gitu loh. Ujung-ujungnya kan siapa jualan sama siapa, duitnya kemana kan gitu kan. Iya. Emang kalau ya mau tahu ya begitu ya. Jadi Anda kalau pro satu negara ya jangan salah. Investasi di Amerika adalah 30% dari China. Kalau China menarik 30% investasinya, Amerika juga ambruk ya kan. Saudi gitu, narik kan? berapa persen coba? Saudi narik 100% investasinya dari China, itu kira-kira sekitar 30% juga ya ambruk juga kan gitu kan. Udah. Makanya. Iya kan, mungkin istilahnya lebih kepada bukan negara adidaya lagi, negara adinugroho mungkin Anda nanti ya. Negara petak-petakan udah dibagi-bagi itu bang. Ya. Bang. Oke, ini kejauhan ya, takutnya ini berat banget, bobot banget. Kita balik lagi ke bengkel ya. Siap. Nah, artinya gue pikir lu pakai baju sport, ya kan? Gue pikir EVOS nih. Taunya dari bengkel dokter mobil ini. Siap. Gue pengen tahu kisah-kisahnya, perjalanannya seperti apa, karena banyak teman-teman juga dapetin insight. Terus bisnis bengkel nih sejauh apa sih? Kok bisa-bisanya tadi gue buka dengan insight mengenai ternyata ngaruh ke perang, ngaruh ke minyak bumi dan seterusnya gitu kan. Jadi nggak sembarangan nih kita berbisnis.
Terus gue penasaran gimana caranya lo punya 25 menuju 27 cabang awalnya modal dengkul, nggak mungkin bro. Masa? Seru kan? Jadi awalnya gue bikin bengkel itu gara-gara gue selesai bangkrut. Jadi abis gue dulu lulus kuliah kerja sama orang ya kan, kerja di tambang, bla bla bla. Kemudian gue keluar, gue resign, gue start my own business dan bangkrut dalam 3 hari gitu kan. Gimana bangkrut 3 hari? Dalam 3 hari bangkrut 1,3 M ya kan. Nah, seru Sebentar. kan? Dalam 3 hari tuh duit 1,3 M raib tuh habis tuh ya kan. Lo kenapa main kripto? Ups. Enggak lah. Kalau itu kan udah terlalu pintar lah ya. Dulu namanya juga masih muda ya kan, anak muda, darahnya masih panas, jadi mainnya setengah ilegal gitu loh. Jadi tambangnya setengah ilegal, berurusan dengan pihak yang berwajib, ya memang setengah ilegal ya kan, jadi ya sudah lah ya kan gitu. Makanya kan. setengah mati juga jadinya. Makanya setengah mati juga jadinya gitu loh. Saya mengakui gitu. Kan. Macem-macem sih. Oh, tambang ilegal. Setengah legal lah, bukan 100% ilegal lah gitu loh. 1,3 miliar. Yoi. Itu boleh cerita dikit gak? 1,3 miliar itu hilang ya macam-macam lah ya kan, namanya mau bikin begitu kan ada investasi alat apa segala macam kan gitu loh, karena setengah ilegal ya berurusan dengan yang berwajib dan akhirnya harus tutup semua gitu loh, dan ya itu down the drain. Terus capex alat-alat iya nggak bisa lu tagih lah, terus kan disita semua dan urusan dan begitu bla bla bla. Alat-alat beratnya. Iya. Wow. Alat-alat berat mah cuma dikit lah men. 1,3 cuma sedikit lah kalau lu main tambang lah ya gitu kan. Cuman ya maksudnya semua modal yang kecil-kecil perintilan gitu itu hilang semua gitu loh. Dan itu pinjem apa duit sendiri? Hari itu pinjem dan duit temen juga sih. Jadi ya kita sama-sama lah ya gitu kan. Sudah lah ya gitu. Balikinnya gimana? Enggak balikin ya, emang resiko bisnis kan gitu kan. Dia juga tahu resiko bisnis kan gitu kan. Oh, ini keren nih. Ada juga yang mungkin dari kubu-kubu yang katanya paham berbisnis, labelingnya juga gue ngerti banget, gue berbisnis dengan beragama yang benar gitu kan. Tapi ternyata begitu bangkrut jadiin utang. Iya, nggak bisa begitu dong. Tergantung dari awalnya lu melihat ini sebagai apa. Lah sekarang gini deh, orang-orang yang kayak begitu biasanya tidak punya mental investor kan. Kalau memang tidak punya mental investor, mereka nggak ngerti investasi kan sebenarnya kan gitu loh. Jadi saran saya belajar dulu apa itu investor gitu kan. Bagaimana resiko investor kan gitu kan. Kalau emang udah hilang ya hilang aja. Kenapa ya? Berarti Tuhan masih belum menghendaki lu punya duit gitu aja men. Doi aja udah tahu nih pola-polanya. Karena kan khawatirnya kan ya dijadiin utang. Sama aja men. Enggak, soalnya ada yang begitu. Banyak. Iya, teman-teman gue juga banyak. Bahkan jenggotnya panjangan dia. Jadi kan kalau rugi dianggap sebagai utang. Ya lu ujung-ujungnya ketika lu tagih juga ya itu utang ya. Maksudnya nggak berkah juga bro gitu loh. Oke lah kadang-kadang orang bilang lu nggak tahu sih rasanya hilang duit 5 M bla bla. Ya bro, gue 1,3 M hilang dalam 3 hari bro menurut lo. Itu jatah gue loh ya 1,3 M, bukan jatah temen gue loh ya. Jadi kita sama-sama kan gitu kan. Wah. Kira-kira hilangnya sama lah segitu-segitu juga lah. Cuman ya sudah lah ya gitu kan. Oke. Umur 25 kehilangan 1,3 miliar dalam waktu 3 hari. 3 hari. Indra Kens nggak ada apa-apanya tuh ya. Indra Kens sih jauh lah bro, di atas gua lah. Dia sih hebat sih. Bisa menggalang publik segitu banyak untuk percaya sama dia itu hebat sih. Terus umurnya berapa? Indra Kens berapa sih umurnya? 23, 24. Berapa ya umurnya? Ya segituan lah ya, di bawah 30 lah ya intinya lah ya. Oh, tapi masih mendingan lu sih. Ya gua kan. Ya lu cuma 1,3. Ya makanya dia berapa T bro? Diambil lagi uangnya. Nggak tahu lah ya, itu spekulasi lah ya gitu kan. Kata berita begitu. Iya. Oke, abis itu lu kan gak tinggal diam nih. Gue harus ngapain lagi nih? Nah, jadi kan abis bangkrut kan gue teleponin semua teman-teman gue kan. Ya disitulah gue merasa beruntung, teman-teman gue tahu siapa gue gitu kan. Jadi mereka tidak ada satupun yang mau ngutangin gue. Cuman mereka satu-satu cari proyekan kecil-kecilan nih, apa yang bisa gue kerjakan. Dan ketika gue kerjakan ini, itu dia bayar cash gitu loh. Jadi disitulah gue dapet duit nih dikit-dikit nih buat muter nih. Gitu. Wah ini insight nih guys, nih buat teman-teman juga buat business owner apa segala macam. Main cepat ya, berarti quick win-win aja deh. Iya, jadi gue kasih tahu semua temen gue, bro gue lagi bangkrut, lo ada kerjaan apa nggak nih bisa gue kerjain? Oke, gue minta bikinin cold storage dong, gue minta dibikinin gudang ini dong, gue minta dibikinin mesin ini dong gitu loh. Nah jadi mereka minta itu sama gue, kemudian ketika gue kerjakan mereka bayarnya cash gitu loh. Oke. Dan lu pengadaan gitu lu makelarin atau gimana? Emang gue yang bikinin, gue yang maksudnya memang kita yang oversee lah ya gitu loh. Bukan cuma makelar doang, gue tinggal lempar no. Karena kan ini teman-teman gue harus make sure that the quality is there kan gitu kan. Oh oke. Nah jadi memang teman-teman gue banyak bantuin gue di situ kan, gue dikasih banyak kerjaan, mereka bayar gue cash gitu loh.
Itu jadi lu beruntung sekali lah lu punya teman. Gak punya duit gak apa-apa, yang penting masih punya teman. Bener. Dan untungnya juga teman ngerti ini bayarnya cash bukan TOP kan. Yes, betul. Yang biasa pakai termin yang lu tempo. mati men. Aduh, Lu mati men gitu. Lu lagi kayak gitu kondisinya. Iya, jadi ketika hari itu mereka tahu gue gak ada duit banget, gue gak ada duit sama sekali, terus mereka bayar cash itu gini gitu ya, gue berhasil ya dari nol sama sekali sampai minus, bahkan gue bisa berhasil sampai berdiri lagi tuh kurang dari 1 tahun lah ya gitu loh. Oh ya? Sampai ada duit lah, bukan banyak ya, yang penting ada lah ya, dari bener-bener gak ada bro hari itu bro, sampai mau merit aja harus gue postpone 1 tahun karena gue gak ada duitnya gitu loh. Merit dipospon. Yes. Kayak acara konser. Yoi. Mundurin bentar ya. 1 tahun bro, bukan 1 bentar. tahun. Yoi. Itu kuat-kuatan tuh ya. Kuat-kuatan dan untung hotelnya mau loh. Oh iya Kan men. bayar vendor. Oh iya. Lu udah ngeset buat itu ya? Udah ngeset date kan, bayar vendor kan. Nah yang lu takutin kan cuma 2, undangan sama hotel. Iya, dan mau ya untungnya mundur ya. Yang undangan belum cetak, jadi dia mau aja. Terus dia bilang naik 10% ya tahun depan. Oke, gue bilang hotel mundurin mau naik 10% ya. Ya udah, gue bilang gitu doang. Oke. Sampai akhirnya punya duit ya udah. Sampai gas. baru gue cicil satu-satu kan gitu kan. Muter otaknya cukup tricky juga ya, ngeri juga ya. Buset, ngeri sih bro. Kalau kena bangkrut baru bener-bener ngerasain sampai nggak punya duit sama sekali gitu kan. Wis beneran. Oke, dan kepikiran Seru. tiba-tiba bengkel lah, inilah apa segala macam, itu gimana tuh? Nah, salah satu dari temen gue, partner gue yang hari ini itu dia juga barusan ketipu orang juga lah ya, baru gede juga. Dia hari itu dia punya bengkel aksesoris kan, kayak ya aksesoris mobil lah, kayak talang air, parfum gitu-gitu lah ya hari itu. Dan dia bilang, kita buka bengkel yuk, gue punya konsep ini nih gitu loh. Oke, saya kesana ngobrol. Ya udah, yuk kita coba yuk. Cuman gue lagi nggak ada duit ya. Dia juga bilang iya sama, gue juga lagi nggak ada duit. Ya udah kita bikin aja deh. Ya udah konsepnya namanya apa? Dokter mobil. Oh oke. Ya udah konsepnya waktu itu servis AC tanpa bongkar. Nomor 1 di Indonesia, pertama di Indonesia gitu kan. Gimana ceritanya tuh tanpa bongkar tuh? Nah, jadi kita hari itu kita punya alat dari Taiwan dan Singapura waktu itu yang dimana kita bisa servis AC itu pakai mesin sehingga 70% itu mesin yang kerjakan. Nah, kemudian manusianya 30% gitu loh. Nah, dari situ tuh oke nih dia ada alatnya, ada lapaknya gitu kan. Kemudian ya udah anak buahnya pakai anak buah dia, saya ajarin gitu kan. Terus sering berjalannya waktu kita rekrut satu-satu deh gitu loh. Karena kan background saya engineering ya, jadi saya suruh gitu ngerti lah ya. Terus kunci-kunci juga pertamanya bawa dari rumah tuh. Gitu. Jadi kunci-kunci di rumah yang punya gua gitu kan, yang bagus-bagus gue bawain semua gitu loh. Oke, bentar. Itu kan impor ya? Taiwan tadi kan? Yes. Prosesnya gimana tuh? Masa shipping lu kena juga pasti? Enggak, jadi hari itu dia sudah punya memang mesinnya second di Indonesia. Oh, sebelumnya ada bisnis bokapnya atau apa? Enggak. Jadi waktu itu dia lagi bantuin, kita lagi ngecek kanan kiri ada temennya yang mau bangkrut terus ada mesin ini gitu loh. Dia jual second gitu loh. Oh, tetap nyarinya yang bangkrut juga yang jadi demand-nya kan jelas ya. Iyalah, begitu kita lihat oke, ini bisa nih kayaknya kita main nih gitu loh. Nah, baru kita main di situ. Circle Anda luar biasa juga ya. Ada yang penipu, ada yang bangkrut. Luar biasa sekali ya. Aduh, orang juga kadang nipu juga ini juga sih ya. Nggak mikir-mikir. Oke, lanjut. Nah, store-nya kan nggak gede dong awal-awal dong. Awal-awal cuma 1 ruko, 2 lantai dan slot parkir cuma 3. Oke, dan ini yang lu bilang modal dengkul. Yes. Karena kan join sama mereka. Betul. Jadi teman-teman. join sama teman saya yang ini, dia sudah punya kan untuk tokonya dia kan. Ya udah kita pakai apa yang ada dulu aja. Terus cara masarnya gimana? Pemasaran waktu itu lagi pertama-tamanya heboh Facebook Ads. Jadi ini tuh dulu 2014 akhir. Facebook Ads baru masuk-masuknya, di mana ketika lu spend 200.000 aja leads-nya udah gila-gilaan. Oh iya. Ingat gak hari-hari itu tuh? Tahu Hari-hari lah. bahagia tuh ya. Tahu awal. Sekarang berarti nggak bahagia ya? Wih gila, sekarang jangan lu sentuh Meta. Yang namanya Meta lu jangan sentuh, itu kurang ajar itu. Kalau tahu ya, tahu kan ya. Kalau tahu ya, Meta kurang ajar hari ini. Ya, memang mungkin kan dulu kan lagi gencar-gencarnya banget. Yes. Sekarang kan Marzuki dari Wahyudi itu, Mark Zuckerberg dari Wahyudi itu jadi balik-balik ya kata-katanya ya. Nah itu kan lagi butuh pemasukan, lagi butuh yang investment lebih, kan. betul. Nah, Ya, mungkin kan venture capitalnya juga udah butuh profit juga nih. Mana nih, gue butuh profit nih gitu kan. Udah Nah jadi ya udah saatnya jualan. Lu perhatiin deh di IG sekarang scrolling down itu ketemu iklan. Dulu IG lagi makmur-makmurnya. Mereka lagi bakar gitu kan, awareness apa segala macam. Sekarang dia udah butuh jualan lagi jualan-jualannya banget ya. Betul. Dasar ya. Harga ya, gitu dan lain sebagainya. Jadi memang dulu kita yang pertama kali offline to
online itu kita yang pertama kali menggabungkan O2O. Jadi kayak orang tuh nggak ngerti tuh, bengkel kok ngiklan di online gitu kan. Lah kita yang pertama kali ngiklan di online tuh, gue inget banget tuh. Jadi partner gue ini memang dia bisa digital marketing gitu loh. Dan lo backgroundnya engineering? Gue engineering. Gue sampai dengan hari ini memang masih di operations gitu kan, untuk sistem sama manajemennya gue masih di situ. Partner gue ini masih di marketing memang, dan dia memang jagonya di marketing. Ya salah satu copywriter yang paling hebat lah ya di Indonesia lah ya. Oh iya? Masih, yes. Siapa? Dulu masih kontroversial banget lah pokoknya lah ya. Siapa sih, gue boleh tahu? Boleh silakan di search monggo kalau ketahuan hebat. Oh enggak, lu nggak mau declare itu? Dia biasanya nggak mau. Dia biasanya tidak mau di declare. Jadi saya nggak akan declare. Cuman orang-orang tahu lah gitu loh. Oke, dan dia juga bukan konten kreator juga gitu atau bukan, mentor? dia bukan konten kreator. Dia memang copywriter. Jadi kan dulu Facebook kan mainnya copywriting ya. Iya kan banyak ghostwriter tuh ya buku-buku para mentor-mentor kan ada ghostwriter atau ghostwriter beda lah ya sama yang ini sih dia copywriting. Jadi dia yang bikin iklan dengan tulisan-tulisan yang menghipnosis. Ya. Biasanya gitu tuh anak-anak hypnowriting ya. Yes. Kayak gue tahu deh orangnya deh. Yes. Karena kan gue juga dari gitulah. NLP juga dulunya, digital marketing gue tahu. Oke, lanjut. Nah, terus sampai satu jarak untuk buka cabang ekspansinya. Oke, jadi pertama kali kita buka itu miris banget ya. Bulan pertama cuman omset 5 juta. Kemudian buka bulan kedua omset 20 nih. Udah mulai naik nih. Begitu 20 baru kita hajar iklan, baru dapat omset sampai dengan 200 lah ya waktu itu lah ya, satu tempat. Lah itu tuh kita mentok tuh di 200 tuh gitu loh. Baru kita open lagi sampai ke 500 sampai 600 juta baru kita ekspansi gitu loh. Dan fokusnya waktu itu AC. AC memang tanpa bongkar. Kenapa lo fokus di situ? Jadi gini, kita dulu itu kita tahu lah ya, maksudnya tahun 2014 itu di Indonesia itu hampir tidak ada perusahaan yang mensistemasi servis AC. Mensistemasi saya bilang, bukannya bisa. Kalau bisa banyak, Pak. Di Indonesia tidak kekurangan orang pintar, Pak. Ya kan? Iya. Cuman tidak ada yang mensistemasi. Jadi maksudnya semuanya berdasarkan otodidak, semuanya berdasarkan feeling. Nah, disitulah kita menang. Kita mensistemasi AC ini by SOP gitu loh. Jadi ketika customer masuk itu udah ada listnya apa saja yang dicek, dan dari list itu ketahuan diagnosis. Gitu loh. Jadi benar-benar sistemasi ini satu. Nah, makanya kenapa kita bisa duplikasi yang banyak. Padahal kalau orang ngajarin tuh teknisi AC itu untuk jadi minimum 2 tahun. Nah, sementara lo? Kita by SOP aja anak admin juga bisa dalam 3 jam. Kok keren sih? Kan SOP bang, satu. Oh iya bener ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 lu tanya ini gitu. Oh iya nih, iya memang banyak tuh biasanya bengkel-bengkel juga dia nggak pakai SOP atau ISO yang benar ya, sesuai dengan bisnis modelnya, sehingga ya serampangan aja. Betul. Biasanya gitu, otodidak. Iya. Nah, kita bengkel pertama yang mendapatkan ISO 9001. Emang ISO 9001 ya? Yes, 2015-9001 Quality Management System. Serius lo? Dan lo itu nggak ISO-in sendiri atau pakai vendor? Sendiri. Jadi vendornya waktu itu gue kasih semua SOP gue, dia rapikan, kemudian dia cek, dia rapikan, udah ada semua. Jadi gue tinggal nambahin dikit-dikit doang. Jadi ISO gue paling cepet bang, 6 bulan. Boy. Karena udah ada semua, emang SOP-nya gue bikinin. Kan gue orang sistem ya, jadi gue tahu lah butuh SOP ini. Nah, formatnya dia masukin format ISO. Dan lo pamerin gak sih ISO-nya? Oh iya dong. Susah itu. Tiap tahun audit lagi. Biasanya begitu. Iya benar. Ya kan, biasanya gitu kan kalau ada ISO gitu kan. Kalau di tech atau mungkin digital tuh 27.001. 27.001. Iya, itu kita banggakan sekali tuh. 27.0001 gitu kan. Karena susah banget sih dapetinnya sih. Minta ampun sih itu sih. Iya, oke. Nah, berarti terus untuk pembagian ke depannya gimana? Misalnya kayak let's say lu kan ada mitra, kemitraan, franchise dan lain sebagainya gitu kan. Apakah langsung lu putuskan? Kan soalnya franchise ini kontroversi loh. Ada juga bilang bahwa ini bisa merusak identity atau DNA brand. Kalau dia serampangan, banyak lah kopi-kopi kekinian yang tersebar di seluruh Indonesia, gue minum yang ini, gue minum ini lah beda. Ya kan? Nah, maksud gue itu menstandarisasi, mungkin lu bisa mengedukasi teman-teman semua yang butuh insight di sini deh. Oke, jadi kalau kita cerita franchise itu kan waralaba ya bahasa Indonesia ya. Itu pakai izin khusus namanya izin waralaba, ya kan. Nah, kalau Anda bilang kemitraan, Anda harus ada PT-nya gitu loh. PT-nya PT sama PT atau PT dengan perorangan itu bekerja sama, itu kemitraan. Kalau kemitraan izinnya sah-sah saja, izinnya bisa-bisa aja dan tidak ada izin khusus ya kalau kemitraan ya. Kalau waralaba jangan salah, Anda harus minta izin waralabanya sama yang memberikan waralaba itu gitu loh, karena izin waralaba tidak gampang dikeluarkan oleh pemerintah.
Dia harus ada proof of concept 5 tahun profit. Oh, makanya sekarang yang dijual teman-teman tuh misalnya jual hidup dengan franchise itu kan dia bilangnya mitra ya. Mitra. Karena dia tidak bisa memberikan proof of concept 5 tahun profit. Ya kan baru bikin kan anak-anak bisnis kemarin sore ya kita nggak menyalahkan ya. Cuma kan rata-rata tuh jual gerobak bang. Jual gerobak istilahnya. Yes. Emang istilahnya jual gerobak memang betul. Jual gerobak kan? Betul. Jadi kalau jual gerobak ini gerobaknya, ini resepnya, lu beli bahan sama gua. Kan gitu kan sekian. Dibocorin gitu sama dia. Emang iya. Iya memang iya sih. Emang iya. Which is belum tentu salah gitu loh. Iya. Dan biasanya gerobakan begitu yang murah-murah itu biasanya untung. Tapi dia ada life cycle-nya ya. Jangan berharap bisnis gerobakan itu bisa tahan lama. No, paling 2 tahun. Bener kan? Gitu. Iya betul. Paling 2 tahun. Tapi untung. Masalahnya misalnya ya Anda beli gerobaknya cuma berapa 40 juta. Masa iya lu jualan setahun gak untung bro? Iya. Bener kan? Ya lu gitu. Masa rebahan mulu sih gitu kan. Lu juga kan pasti kan ada aktivitas. Turnovernya ada bagus. Dan dia untung cuman life cycle-nya pendek. Nah, bisnis waralaba atau franchise yang beneran itu dia support 3 hal. 1 training system, 2 branding system, 3 marketing system. Jadi training semua pegawai aman tuh ya? Harus dari pusat. Kalau enggak Indomaret. Oh iya. Dia harus dari pusat. Branding juga Indomaret. Semuanya dari pusat. Branding ini maksud apa nih? Branding dan marketing. Jadi maksudnya semua kegiatan branding dan marketing pusat yang memberikan nih. Apapun bentuknya ya. Apapun bentuknya cabang kit. cuma ngikut. Oh, misalnya di ranah soft file atau mungkin poster semua yang cabang cuma ngikut. Nah, itu Anda harus tahu itu gitu loh. Kalau enggak ya berarti jualan gerobak gitu loh. Dikasih file apa segala macam cuman lu yang suruh marketingnya sendiri. No. Kalau di tempat kita jualnya kemitraan memang ya kan. Karena kenapa? Soalnya kalau cerita franchise izinnya sih banyak dan cukup ribet gitu loh. Makanya kita bilang kemitraan tapi memang kita kontrol di 3 itu. Jadi dari training kita kontrol semua dari pusat. Dari branding kita kontrol semua dari pusat, kegiatan branding, dari marketing juga kita kontrol semua dari pusat. Jadi kita udah sediakan, bahkan kita juga iklankan. Oke. Jadi mereka terima beres. Iya terima beres sih. Gitu loh. Tapi operasional hari-hari mereka yang kerjakan. Soalnya biasanya ini pertanyaan juga para calon mitra ketika kenapa gue harus pilih pakai prinsipalnya brand lu? Ya betul. Kan gue bisa aja pakai brand yang ini. Betul. Itu kan biasanya ujung-ujungnya mereka lihat harga doang. Iya. Balik lagi ya, yang mahal belum tentu bagus, yang murah juga belum tentu jelek kan. Balik lagi seberapa seriusnya lah ya si ownernya ini menjalankan bisnisnya gitu kan. Iya makanya naikin value. Betul. Biasanya gitu kalau naikin value harga udah nomor 2 nomor 3 tuh. Betul. Kalau kalau kita yang mengerti apa itu branding, apa itu value, sebenarnya franchise mahal itu karena Anda beli brand sih sebenarnya sih. Kayak misalkan Anda beli McDonald, Anda yakin gue beli McDonald nih misalkan 10M gitu kan franchise-nya misalkan gitu kan. Gue tahu nih ini pasti McMoney gitu kan. Tinggal berapa lama gitu kan. Karena kenapa? Ya semua McDonald coy, semua orang kenal men. Gila men kan gitu kan. Bahkan nilai-nilai properti juga naik tuh. Kalau ada McDonald hadir kan. Yang dijual begitu tuh. Ya kan marketing apartemen gitu kan. Oh Pak nih ada McDonaldnya di bawah. Naik tuh. Pasti. Valuasi. Pasti. Jadi sebenarnya yang Anda beli apa sih Anda harus tahu dulu. Terus 1 itu, terus 2, terus Anda harus tahu nih lu mau mainnya di sisi apa nih. Kalau kita kan otomotif roda 4 nih kategorinya gitu kan. Anda mau main di FMCG, F&B ya kan apapun itu ya lu harus tahu aja sih gitu loh. Karena berbeda cara pola permainan dan berbeda turnovernya. Kalau F&B Anda expected the omset to be boom straight away. Ya kan boom dan manteng di situ. Kalau bengkel nggak bisa Pak. Bengkel naiknya pelan-pelan Pak. Tapi begitu naik dia jarang turun, jarang naik. Jadi kalau bengkel itu bootstrap banget ya? Bukan bootstrap, kan kita naik nih sesuai dengan awareness di daerah itu. Begitu awareness di daerah itu sudah tinggi, orang akan ke situ. Service Anda bagus, orang akan balik. Nah, customer tidak Anda ciptakan, Pak. Customer Anda ambil, Pak. Iya. Kita tidak pernah menciptakan customer, Pak. Kita hanya ngambil customer yang orang lain kan gitu kan. Market share-nya sama, Pak. Ya kan, misalkan di satu area ada 100.000 mobil kan nggak mungkin jadi 120.000 hanya gara-gara lu hadir di situ kan. Oke, lah tapi kan memang berarti nggak pernah ada ceritanya tentang bisnis model seperti ini bisa market leader kayak seperti yang dilakukan oleh tech company startup. Bisa. Kayak misalnya Shopee, Tokopedia. Bisa. Ini gue coba
patah aja ya, gue coba jomplang di sini ya. Karena mereka kan market leader banget tuh. Ya kan dimasukin, oke, Gojek murah, oke ini bla 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 murah, tapi ujung-ujungnya nah oke ya, gue tagih profit ya, gue juga deg-degan nih dihajar dari atas nih. Nah, tiba-tiba jadi mahal-mahal, tapi mau nggak mau, aduh gue udah ketergantungan Gojek nih. nah, Kan market udah dibentuk sama dia tuh. Ya udahlah mau nggak mau biarin deh lu kasih harga gue, ya udahlah gue bayar. Bengkel bisa nggak kayak gitu? Bengkel tidak bisa Pak seperti itu Pak, karena balik lagi bengkel ada service industry ya kan. Service industry berarti Anda harus face to face dengan customer, dan customer journey dan customer experience Anda harus benar-benar pikirin tuh. Karena kalau nggak ada wow factornya, orang akan dengan mudah switch gitu loh. Makanya lo juga kuat di YouTube, salah satu stimulus Branding, yes. Oh, oke. So, sehingga you menjadi top of mind. Iya. Top of mind customer, sehingga customer datang dan mencoba, oh ini ada produk baru loh, dicobain, ini bagus loh untuk ini gitu loh. Nah itu menjadi sebuah top of mind customer, ya channel untuk berkomunikasi sih ujung-ujungnya sih dengan customer kita sih. Oke. Coba kalau kita lihat di YouTube-nya, ya, yang paling rame bahas apa sih, bro? Tetap mobil second. Mobil second tetap ya. Mobil bekas taksi. Mobil bekas taksi pernah nggak seberapa? Yang penting mobil second aja. Maksudnya mobil second itu customer tidak selalu mau beli mobil bekas taksi ya. Maksudnya customer itu, gue kebutuhannya hatchback nih, problemnya apa aja sih gitu loh. Oke, jadi mobil second yang dimaksud adalah betul-betul yang pembahasannya mengenai ya udah lu ngapain beli baru, mending beli second aja. Soalnya kalau beli baru ya. jatuh kayak klasik lah. Ya, itu klasik. masih isunya masih kencang. Itu masih kencang satu. Terus dua, mereka ngebahas kalau misalkan gue beli Avanza problemnya apa aja, gue beli Fortuner problemnya apa aja. Gitu. Kok nggak bahas AC? Ada di situ AC-nya pasti. Ada ya. Ada lah. Jadi kayak misalkan beberapa mobil itu problem di AC lebih banyak daripada merek lain. Iya. Kayak contohnya ya, gue sebut merek aja ya. Mazda 2 itu akan lebih banyak problem di AC daripada Yaris gitu loh misalnya. Ini menarik nih, kita langsung bahas brand aja nih ya. Kan lu kan pakarnya nih. Kita ngomong AC dulu baru ntar agak meluas sedikit ya. Boleh. Jadi gimana? Setahu gue kan sudut pandang konsumen deh. Ya pakai udah selesai gitu kan, bukan berarti nggak perawatan ya. Tapi maksudnya ya udah. Tapi kira-kira yang paling krusial itu di AC itu gimana sih? Kita paralel satu persatu deh. Okay. Orang lihat dari apanya sih? Kan ada yang bilang juga jangan terlalu hangat, akan rusak. Cuma kalau terlalu dingin juga dipaksa bermasalah juga. Itu awam lah. Maksud gue apa sih biasanya isu-isu yang hadir di per-ASEAN ini? Kalau per-ASEAN sih karena Indonesia kan panas ya. Mataharinya panas, kemudian macet ya tiap hari ya. Jadi AC itu ternyata tidak hanya AC-nya doang nih. AC itu connect dengan kaca film karena panasnya dari matahari, connect dengan air radiator karena panasnya ketika dioperasionalkan di jalan gitu loh. Oke. Nah AC-nya itu sendiri misalkan kita bagi lagi problemnya, ada angin nggak ada angin, dingin nggak dingin, kemudian beda tuh ya. Beda, bau apa enggak gitu loh. Bau apa enggak? Yes. Bau udara luar. Bau AC-nya. Oh AC-nya, yes. Oke. Jadi kalau nggak ada angin, oke nih kenapa mampet kah? Apakah buntu kah? Frosting kah? Kalau nggak dingin, oke, nggak dinginnya gara-gara anginnya kurang kenceng kah? Atau nggak dinginnya gara-gara emang asli tidak ada udara dingin yang keluar gitu kan? Nah itu kita breakdown lagi tuh. Nah cuman biasanya sih di Indonesia sih 1 kotor 2 bocor sih gitu loh. Kendalanya itu aja. Dan freon itu nggak pernah habis tuh, bener nggak sih? Freon tidak akan habis kalau tidak bocor. Jadi kalau freonnya habis pasti ada kebocoran. Jadi kalau misalkan mobil lu freonnya habis kemudian sampai di tempat AC cuman diisi AC doang kemudian dingin, ya wajar bro. Nah cuman dinginnya berapa lama? Nah itu tuh pernah begitu tuh kendala tuh, nanti drop lagi. Terus dari sisi customernya juga pusing nih. Aduh mobil gua kok nggak beres-beres ya gitu kan? Itu sengaja akal-akalan bengkel. Bisa jadi. Oh akal-akalan montir tuh ada juga ternyata ya? Bisa jadi. Banyak bro, bukan bisa, ada juga. Oh banyak. Oknum-oknum itu banyak. Jadi kalau di kita kan kita slogannya tagline-nya pasti beres. Oke, Anda datang mobil Anda panas, kita diagnosis, kita kasih tahu nih, ini rusaknya ini Pak. Ya, Anda ganti ini semua, harganya sekian, berapa lama dikerjakan, garansinya 1 tahun di seluruh cabang dokter mobil. Oh oke. Gitu. Kita main brand-brand aja dulu deh biar teman-teman ada bayangan. Kan biasanya kalau Matrix tuh harga tinggi, fokus di AC dulu ya. Harga tinggi, kualitas tinggi. Okay. Matrix biasa. Ya kan? Terus kalau kesininya harganya rendah, bawahnya kualitasnya buruk. Ya kan? Kita main dari Matrix yang harga tinggi, kualitas tinggi dulu deh. Ya, semua mobil Eropa ya, tetap ya. Tetap. Mercy, BMW gitu. Yes. Jadi perbedaannya gini aja. Freon itu kan ada gramnya.
Kita kan main presisi ya. Gram? Gram. Oh, gram, oke. Beratnya kan berapa gram. Nah, kalau mobil-mobil kayak Innova, Fortuner, kemudian Pajero itu dinginnya AC-nya segitu itu dia cuma membutuhkan 650 gram Oke. freon. Kalau Mercy sekilo minimal. Mercy BMW. Wow. Nah, Tipe yang kan? mana nih? Semua tipe. Pokoknya minimum Mercy itu sekilo minimum freonnya. Nah, dari situ aja kita udah tahu nih, ya kan? Oke nih, emang isi freonnya lebih banyak gitu loh. Lebih banyak bukannya tekanannya apa ya, visinya berbeda, enggak. Memang dia dibikinnya kapasitasnya lebih gede supaya kalau dingin tuh sekali dingin tuh dingin beneran gitu loh. Oh iya. Nah, jadi matriksnya gitu aja gitu kan, udah tahu kan. Gua ada W124 Mercy. Iya kan, masih dingin banget loh. Yes, karena memang Mercy dibikin untuk las dan dibikin untuk diservis, Pak. Anda bisa kaget beberapa mobil Jepang terutama dibikin untuk tidak diservis, Pak. Jadi dibikin untuk rusak, apalagi mobil China ya. Kadang-kadang tuh saya tuh heran aja gitu loh. Emang partnya dibikin, dipasang, emang kalau rusak ya diganti. Murah memang partsnya gitu loh. Tapi didesain untuk rusak, begitu rusak diganti gitu. Emang iya? Ada aja gitu loh, ada aja. Terus skema-skema 5 tahun itu gue pernah lihat video-video orang, terutama Sule juga pernah posting. Saya tuh bukan gaya-gayaan tiap 5 tahun tuh ganti mobil, karena yang namanya mobil udah 5 tahun itu memang harusnya diganti. Memang biasanya banyak errornya ya di tahun kelima ya. Iya, jadi mendingan lu ganti mobil sekalian, karena kalau lu paksain akan sama perawatannya dengan seharga mobil. Yes, kalau Anda pecinta mobil baru, iya betul. Jadi kayak misalkan lu ganti mobil baru itu lu tuker tambah ongkosnya tuh minim sama lah katanya lah ya. 11-12 lah ya gitu. Matrix lagi. Tadi harga tinggi, kualitas tinggi berarti udah semua Eropa. Yes. Semua Eropa nih bener-bener gak cuma Audi, Mercy terus BMW itu oke banget. Oke, yang tengah-tengah dulu deh sebelum kita ke yang paling parahnya. Matrixnya berarti harga tinggi, kualitas rendah dulu deh. Harga tinggi, kualitas rendah. Sejauh ini sih saya kurang suka mobil Amerika ya. Jujur aja ngomong. Chevrolet. Jadi kayak Chevrolet, kayak kemudian Ford itu spare partnya di Indonesia kan mahal. Satu purely gara-gara jauh kan ya. Maksudnya tempat manufakturnya jauh, jadi ongkosnya lebih mahal kan ya gitu loh. Itu purely gara-gara itu. Cuman memang kualitinya masih bagusan Jepang menurut gua. Serius, jadi dia tuh harganya tinggi tapi kualitasnya masih bagusan Jepang. Jadi Eropa, Jepang, Amerika dong. Iya, kalau di Indonesia ya. Karena balik lagi loh, belahan dunia yang berbeda bisa jadi mobilnya behaviornya berbeda gitu. Oh iya sih. Tapi memang Amerika jadi jagonya apa dong? Kenceng. Mesinnya gede. Disuruh jalan lurus lu jangan tanya, horsepower-nya gede banget. Oh oke. Tapi suruh belok lu jangan suruh belok, tuh mobil gak bisa belok. Lurus aja jalannya pokoknya. Emang gitu Pak. Jadi lu mau belok gimana? Lu gak percaya lu cobain deh mobil-mobil Mustang gitu kan, Chevrolet Z1, Corvette gitu kan. Buat drag race ya. Nah, kenapa drag race? Lurus bang. Iya bener. Tapi emang gitu. Jadi maksudnya Anda harus tahu ya, karakter mobil Amerika itu memang mesinnya gede gitu loh. Mesinnya gede untuk trek lurus tuh enak banget. Kenapa? Jalanan di Amerika tuh lurus-lurus kalau lu mau tahu gitu loh. Jadi antar provinsinya tuh lurus, gede, jauh gitu kan. Nah makanya mobilnya gede gitu loh. Berarti gue cocok tuh jalan alternatif Cibubur dari keluar tol. Bener sampai Bogor tuh. Kalau lu dari situ lu pakai mobilnya Corvette gitu kan. Lu bejek kan bisa 300 bro. Iya. Dalam waktu yang sedikit. Bener. Tapi duitnya kan gak ada kan. Oke, fokus ya. Oke. Matrix apa lagi sih? Harga tinggi, kualitas rendah tadi udah. Berarti sekarang harga murah, kualitas tinggi. Harga murah, kualitas tinggi tidak ada ya. Kualitas oke adanya. Sebenarnya di Indonesia diatur banget sama Astra. Jadi maksudnya untuk mobil-mobil sejuta umat kayak Avanza, R3, Expander gitu-gitu, sebenarnya itu dia menggunakan parts yang mirip-mirip gitu loh. Karena kan Anda sebagai konsumen nggak tahu kan, cuma taunya model sama feature. Begitu buka engine nggak tahu kan gitu loh. Oh iya. Partnya itu sebenarnya mirip-mirip. Masa ya? Mirip-mirip bang. Jadi kayak misalkan Expander itu mirip sama Nissan Livina yang baru, ya kan, itu udah tahu lah ya. Kemudian Avanza sama Xenia itu mirip semua, ya kan, sama Terios itu mirip semua gitu kan. Oh iya. Innova Fortuner sebenarnya engine-nya mirip gitu loh, engine-nya ya gitu loh. Oh oke. Jadi ya dari situlah ya baru harus tahu lah ya. Gua ada Toyota Race. Berarti sama dong sama Rocky Daihatsu. No, Toyota Race mesinnya sama Ella Agya, cuman tempelin turbo. Iya. Yes, ditempelin turbo. Gue make doang ya. Turbonya di mana sih pas kilometer 100 km ke atas ya? Enggak, turbonya masuk di RPM 2200. Jadi ketika di 2200 turbonya udah spooling. Soalnya gue kalau di atas 100 tuh baru berasa kayak cakepnya gitu. Gue pikir di situ turbonya. Enggak, dia turbo mainnya di RPM, bukan di kilometer.
Oh. Jadi dia di RPM berapa dia spooling. Dia spooling itu maksudnya dia mulai dorong dengan angin. AC-nya sama kayak Daihatsu Rocky. Sama persis. Oh gitu. Nah ini sebelum ke AC lagi, sebelum tadi kan ada satu matriks yang belum ya. Yang tentunya mungkin ada tunggu-tunggu kali ya, apa enggak? Yang harga murah, kualitas buruk, itu mungkin ada tunggu-tunggu ya. Itu udah matriks paling kacau tuh. Tapi gue nggak tahu dia. Ntar kita bahas. Bro, kan mobil-mobil sekarang tuh manufakturingnya kan mereka tuh janjian apa gak sih? Oke, tadi gue setuju. Diatur sama Astra, ya. Tapi maksudnya kayak Xenia itu kan Indonesia bro mobilnya. Lah emang kalau di luar? Di luar tidak ada Xenia pak. Di Malaysia cuma ada Avanza. Itu juga made in Astra. Emang iya? Jadi Astra Indonesia Sorry. Jadi Astra Indonesia itu ekspor beberapa kayak misalkan Xenia, kemudian Innova Fortuner itu semuanya dari Indonesia. Xenia Avanza, Innova Fortuner itu semuanya dari Indonesia. Kalau gue ke Amerika tuh nggak ada tuh Xenia. Nggak ada. Avanza, Xenia itu nggak ada. Karena dicocokin sama target market kita di sini. Karena made in Indonesia. Kalau made in Indonesia dibawa ke Amerika kejauhan, sama mobilnya nggak sesuai harganya. Nah terus kalau di Amerika Avanza Xenia jadi apa? Di Amerika Toyotanya itu dia RAV4, kemudian Innova Fortuner ada ya, cuman nggak banyak ya gitu loh. Nah dia lebih ke Previa, dia lebih ke mobil-mobil gede deh, yang all American banget sih. Bener. Yang mobil kecil Yaris ada, cuman nggak banyak. Soalnya di film-film biasanya gue liatin kok misalnya shot-shotnya gitu ya. Kok ini apaan? Ini Toyota yang mana gitu ya kadang ya. Dan mobil Jepang di Amerika sih nggak terlalu laku ya. Yang laku tetaplah mobil lokal, GMC, Ford, Lincoln, gitu-gitulah. Ini mobil dia sendiri ya. Iya, murah pak. Manufacturing di situ pak. Oh, lu jualnya ke sebelah, jadi murah gitu loh. Purely because of cost aja ya gitu loh. Oh iya benar juga sih. Murah. Jadi jangan Anda pikir bahwa Amerika itu ternyata pokoknya gaya hidupnya apa segala macam, banyak homeless juga kali di. Wih, gila banyak banget. Kemarin terakhir gua baru dari Las Vegas, parah. Iya kan? Parah Makin banget. parah men. Parah banget. Lu tidur tenda-tenda di trotoar pinggir jalan, dia habis drugs misalnya, atau mungkin dia bangkrut, stres. Bangkrut sih biasanya sih bro. Bisa sih bangkrut ya. Bangkrut. Gue ngeliatin tuh. Kesian. Iya kan? Seriously kesian. Belum tentu mereka itu drugs ya enggak ya. Maksudnya kadang-kadang yang baru di PHK aja, karena mereka itu jangan salah loh. Lu orang di Indonesia ini punya option untuk tinggal murah dan makan murah. Di sana itu hampir tidak ada option. Makanya harganya segitu, tinggalnya harganya segitu. Lu nggak ada duit ya, lu pindah lah sana. Soalnya framingnya Amerika keren banget gitu loh. Iya, dicoba aja ke sana. Iya kan? Iya. Ternyata gue ngeliatin, gue sih ngeliatin dari YouTube aja ya. Maksudnya kayak, gue suka ngeliatin kayak gitu-gitu. Bapak-bapak. Jadi kalau mau tidur tuh ngeliatinnya tentang kehidupan sulitnya di luar gitu. Bapak-bapak begitulah kehidupannya. Ngeliatin dulu kan di YouTube. Ternyata parah homeless ya. Parah. Kemarin kita baru dari sana, cukup banyak juga yang homeless, cukup parah. Dan di sana kan 4 musim ya. Jadi lo orang sih harus bisa tahan dingin sih tidur di luar sih. Di Indonesia cuma musim panas dan musim hujan, mendingan lah ya gitu loh. Baik-baik loh ini kita tenaga kerja yang di sana yang pada ngonten kan, pada ngevlog gitu kan, support yang dia kasih selimut, dia ngasih duit buat homeless. Karena dinginnya dingin banget gila. Dan kalau nggak bisa makan tuh beneran mereka nggak bisa makan. Dan emang apa ya, Amerika sih hari ini sih sedang tidak sehat sih, jujur ngomong aja sih. Ekonominya gede banget ya perputarannya, cuman banyak orang homeless, banyak inflasinya gila-gilaan. Satu kali makan itu bisa 400.000 gitu loh uang Indonesia satu kali makan. Coba deh gue WhatsApp Justin Bieber dulu bentar. Yoi. Tanya dia susah makan apa kagak. Si kenal tuh ya. Lanjut mobil. Matrix lagi. AC ya. Tapi dengan mobilnya maksudnya lalu yang kita bahas AC-nya. Harga murah, kualitas buruk. Barang China biasa. Hah? Masa lu bawa negara lu sendiri sih? Gak apa-apa bro, emang iya gue gak suka. Barang China biasa begitu kan. Karena maunya murah, akhirnya dikasih murah dan jelek gitu kan. Lu kan lung, berarti lu harusnya China banget. China paling keren, harusnya gitu bro. Dong. Saya made in Semarang bro, gue suruh ngomong Jawa bisa bro. Nggak, ini kita nggak lagi rasis atau segala macam ya, kita edukasi ya guys. Emang iya, Wuling dong. Iya itu. Coba tanya sama Wuling nomor 1 yang paling cepat rusak apanya. Serius tanya aja gitu kan, nanya boleh dong gratis kan. Ntar pasti dikasih tahu, oh ininya pak. Nah, itu salah satunya part AC. Gue juga nggak tahu kenapa ya. Tapi dia bisa ngendorse Arif Muhammad yang Wuling yang listrik itu loh, yang kecil yang lucu banget. REV. Iya. Termasuk itu? Termasuk. Jadi memang dia garansi. Dan ketika digaransi dia juga sudah tahu ini pasti akan rusak duluan. Jangan salah, diganti sama dia.
Tapi kan Cina bukannya keren dalam arti Production. Iya kan production ya. Kenapa kan dia nggak bisa bikin AC yang bagus? Bisa, lu aja nggak mau. Lu minta harga murah kan? Lu China membuat sesuai dengan permintaan. Orang yang diminta murah, ya udah dikasih murah sama dia gitu. Iya juga sih. Lu jangan salah, Apple made in China loh, iPhone. Oh iya, tahu gue. Iya, jadi bagus gitu kan? Iya. Karena harganya mahal. Iya. Karena si Steve Jobs minta quality. Iya. Kalau orang Indonesia minta murah. Iya bener. Steve Jobs juga punya tagline dengan think different ya. Jadi gue mau ngajak orang-orang yang berpikir beda untuk merubah dunia dengan teknologi. Itu gaya-gaya branding marketingnya Steve Jobs tuh. Betul. Oh oke. Jadi nggak ada pengecualian tuh buat mobil Cina itu ya? Karena mereka yang penting ketika masih bermainnya di harga, lu udah pasti dapat quality begitu. Even yang mirip-mirip sama Fortunernya Wuling tuh apa namanya? Almas. Almas ya betul ya? Iya. Yang keren tapi belakangnya gendut gitu. Iya, Almas. Iya. Almas ya. Itu juga. Iya, ada lah ya problem di AC, cuman nggak sebanyak yang paling murahnya dia. Versi yang paling murahnya yang paling parah emang. Jadi gimana? Di dalamnya ada yang ngipasin gitu? Enggak, jadi ada satu bukan parts, orang duduk di dalam. Ya. Jadi ada satu parts emang didesain ya gimana gua nggak tahu ya teman, itu rusak terus gitu loh. Berarti jangan itu dong rekomendasinya ya. Tapi diganti ya sama dia ya. Dia cerita garansi beneran loh. Ya capek kan bolak-balik. Capek betul. Iya bener. Proton gimana? Proton di Malaysia oke. Masuk Indonesia supportnya nggak ada aja. AC-nya? AC-nya oke aja sih, fine aja sih. Mereka cukup tua sih, karena sebenarnya Proton itu bukan base-nya Proton itu base-nya barang Cina juga. Sebelumnya Mitsubishi gitu kan, terus sekarang barang Cina juga. Gitu. Kenapa Anda dari mana-mana sih? Kan udah dibeli tuh kan, kalau udah tahu ceritanya, makanya Malaysia bikin lagi satu brand namanya Pro 2 gitu kan. Oh iya. Pro 2 dibikin lagi karena si Proton udah dibeli sama Wuling. Iya. Oke, udah name it lah. Kira-kira satu mobil. Aduh, gue susah lagi kalau mau bukan mahal, tengah-tengah deh. Maksudnya yang harganya tengah, nggak usah terlalu murah, tapi kualitas bagus. Ya. Satu mobil deh, AC dulu deh. Mobil sejuta umat yang kita biasa pakai lah. Avanza, Innova. Itu udah paling aman. Iya, yang begitu-begitu udah yang maksudnya satu, semua teknisi di seluruh Indonesia ngerti mobilnya. Dua, karena mobilnya banyak, spare partnya juga banyak. Gitu loh. Oh sengaja dia ngaturnya begitu ya. Iya kan, ketika spare partnya banyak, kan mobilnya banyak nih, demandnya banyak, spare partnya banyak, otomatis harganya so-so gitu kan. Ya lu di Indonesia kayak misalkan gue pecinta Audi gitu kan. Ya lu beli Audi ya lu harus tahu nih spare partnya kemungkinan lu impor sendiri gitu. Susah. Nah, iya. Kemungkinan lu impor sendiri gitu kan. Nah, yang penting lu tahu aja gitu loh. Tapi kalau lu tahu pakainya mobil Eropa, lu suruh bandingin sama mobil Jepang, lu gak mau pasti. Iya sih. Gue pernah main waktu itu kayak E36. Cakep kan? Wow. Duduknya enak banget kan di dalam, nyetirnya juga. Iya. Harganya sama Avanza Pak. Iya sih. Atasnya apa E36 tuh? E39. Terus 40. Enggak atas 43. lagi. 43 ya. Iya, gue sempat juga tuh sama nyokap tuh main juga. Kayak gitu-gitu tuh. Coba nyerah gue. Iya. Parah. Ya, harus tahu lah ya harga main BM gitu kayak gitu. Enggak udah gue Jepang aja deh udah sekarang gitu. Capek ya, paling masih main yang lama-lama sih si ya Mercy. Kalau mobil mainan ada lah ya satu gitu kan, cuman kita udah tahu lah ya gitu kan, kayak gitu tuh, bukan harian. Iya. Oh AC jadi sepelik itu ya. Lumayan. Dan perawatannya lu gimana sih cara sistemnya? Orang banyak nggak tahu bahwa AC ada olinya. Kita yang pertama kali mengedukasi bahwa AC ini ada olinya nih. Gue juga baru tahu ya. Nah olinya nih butuh lu ganti per 20.000 kilometer nih. Ketika lu ganti olinya per 20.000 kilometer, satu, kompresor lu terawat, ya kan, dua, dinginnya tetap bagus. Olinya di mana? Mohon maaf emang saya kan konsumen aja nih ya. Yoi. Gitu. Yang taunya cuma nyuci mobil sih yang diangkat. Yoi. Tuh deh. Wih gila gue ngerawat mobil nih. Ngapain Der? Nyuci mobil. Olinya kecampur sama freon. Makanya olinya agak mahal karena dia harus bisa beroperasi di temperatur minus. Terus cara nambahin gantinya gimana? Gantinya pakai alat. Justru itu yang makanya kita punya tanpa bongkar. Jadi kita punya alat di mana kita bisa recycle semua sistem freonnya, sehingga ketika masuk ke dalam mesin itu dipisahin antara freon dengan oli. Nah, ketika kita masukin freon baru dengan oli baru gitu. Oh, ternyata yang mencampur di organ tubuh mobil itu ternyata yang baik itu adalah pencampuran oli dengan freon. Kalau oli pencampurannya dengan radiator kayak gue kemarin kena tuh. Cylinder head ya? Gue turun setengah lagi. Iya pasti Pak, nggak mungkin nggak. Kapnya gue ganti tuh yang kan 6 silinder tuh.
ganti juga tuh packing head ya. Packing head ganti. Biasanya di scrub dulu, dilurusin lagi diganti. Ngilu gue tuh. Kenapa oli gue tiba-tiba radiator gue tiba-tiba gumpal-gumpal lumpur gitu. Gue keluarin, gue kasih coolant. Gak bisa Pak. Gak bisa pindah dia. Pindah. Aduh. Itu penyakit mobil tua lah ya. Pensiun deh gue main-main kayak gitu lagi kayaknya tuh. Itu satu tua, dua coolant mungkin maybe kan gini. Cylinder head bisa melenting atau pecah itu kan akibat ya. Cause-nya apa nih? Sebabnya lu harus cari nih. Apakah kipas lu tidak berjalan dengan baik? Apakah coolant lu ada yang nyangkut? Oh, gue dari kipas. Nah, kipasnya mati makanya itu melenting kan. Nah, iya. Kadang-kadang orang cuman gantinya doang. No, lu harus cari cause-nya nih. Kenapa kok mesin lu bisa panas nih? Iya. Nah, itu. Dahsyat. Dan berarti ternyata olinya ya. Oli kompresor AC harus diganti. Berarti per 20.000. Berarti ntar ketemu lagi di 40.000. Iya. Terus perkelipatan 20.000. Perkelipatan 20.000 harus lu ganti. Bilangnya gimana kalau ke bengkel? Ke lu aja kali ya. Kalau ke bengkel lain balik lagi harus yang spesialis AC sih baru bisa. Kalau enggak bisa gitu loh. Dulu waktu pertama kali mengedukasi itu di online, waduh gila, kita diserang oleh bengkel-bengkel tradisional sampai babak belur pokoknya dihajar. Bilang apa? Penipu, anak kemarin sore mana mungkin begini begitu gitu sudahlah ya. Oh jadi katanya nih ada kayak ada yang bully Pak, ada yang bully gara-gara lo mau ngambil peruntungan doang di sini nih bilangnya ada olinya. Karena kita yang pertama gitu loh ngasih tahu. Lah kok masa mereka nggak tahu? Karena kita jualnya maintenance Pak, mereka jualnya repair. Oh, gue udah habis lo. Nah karena kalau lu repair, emang lu keluar duitnya banyak Pak, mahal. Mereka sebagai bengkel untungnya lebih banyak lah pastilah. Oh lo mau bilang mereka semua berarti ngambil cuan di situ? Oh iya pasti Pak, karena gua dulu yang menggembor-gemborkan, nih lu harus service, lu harus maintenance. Dimana kalau lu maintenance ini nggak bakal rusak. Nah mereka nggak suka. Oh iyalah ladang mereka. Nah begitu itu sekarang mereka berbondong-bondong beli alatnya semua yang murah-murah dari China dan mereka bergembor-gembor semuanya sama juga. Ganti olinya. Aja lo, Paul. Aja. Soalnya emang begitulah ya, namanya lu di semua bisnis pasti ada kompetitor lah ya kan gitu kan. Happy aja lah ya kita ya. Habis apa lagi di AC? Udah ya itu dong. AC sih paling itu, sama AC tuh jangan lupa AC kayak AC rumah lah ya. Tiap 4-5 bulan sekali lu harus cuci. Kalau nggak dinginnya nggak dingin, kotor, banyak lendir ya itu sama lah. Tapi ya nyerahin bengkel aja kan kelar kan, nggak perlu nyuci sendiri kan? Jangan bisa basah semua nanti. Iya kan bener kan? Betul. Oke. Terus apa? Udah cukup ya? Cukup sih perawatannya itu aja emang. Cuman kadang-kadang orang terlupa aja sih gitu loh. Nah masalah itu apa? Temperatur. Nah bener gak sih kayak gitu yang lu jangan terlalu bikin 25 misalnya? Enggak, kalau gua sih ya temperatur itu nanti problemnya ke magnetic clutch ya namanya. Magnetic clutch itu kayak koplingnya lah ya gitu loh. Koplingnya on atau off. Makanya kalau lu lagi nyetir mobil kadang-kadang jedeng. Nah itu ya AC-nya lagi nyala tuh gitu loh. Nah itu temperatur biasanya sih gua sih setting di 22 ya. Gue banget tuh. Nah gue setting cakep di 22. Tuh. Itu aman nih? Aman sih segitu sih. Kalau lu terlalu panas dia akan on off-nya akan lebih cepat. Kalau lu terlalu dingin on off-nya juga akan lebih cepat. Makanya dia lebih cepat rusak. Jadi gue sih biasanya sih di 20 sampai 22 itu oke. 20. Kalau gue bukan lebih ke teknis kayak lu, gue lebih kepada memang udah tua kan tulang-tulang saya kadang kalau kedinginan kan nyamannya di situ lah ya. Nyamannya di situ kan. Umur 30 menuju 40 tahun ntar Anda merasakan deh. Kayak tiba-tiba kok ada yang encok. Keluar kok kemeng-kemeng gitu. Kayak kenapa besok pagi tuh kenapa gitu. Biasanya gue di 22. Kadang gue suka mikir 23, 24. Pernah, cuma jangan terlalu tinggi juga ya. Jangan tinggi-tinggi karena kalau dia terlalu tinggi dia tuh on-nya cuma sebentar. Jadi dia on-nya cuma sebentar, ketika freonnya muter, evaporatornya dinginnya udah habis, udah dia matiin lagi. Jadi dia cetak-cetaknya lebih cepat intervalnya. Berarti gue kena aliran sesat bengkel-bengkel oknum ini bro. Ada yang bilang katanya enggak 16-in aja atau 18 paling enggak. Soalnya katanya kalau AC agak hangat dia tuh rusak tuh kompresornya. Jadi dia tuh gak bekerja dengan sebagaimana maksimalnya. 22 gak hangat ya? Iya sih bener juga sih. Jadi pernah gue 30. Iya 16. Berarti dia sesat tuh statementnya. Enggak sesat lah ya. 16 sampai 18 biasanya dia on-nya terlalu lama, on-nya terlalu lama, off. Jadi ya satu bagi lu juga di dalam enggak nyaman ya kan, terlalu dingin ya kan. Dua menurut gua malah buang-buang bensin. Oh nyambung sana. Yes. Nah ini bener nih. Buang-buang bensin. Soalnya biasanya gue kalau dulu zaman-zaman SMA kan kita nyetir mobil kan buat gaya-gayaan, tapi kan sebenarnya kita kekurangan duit buat bensin kan. Betul sekali. Jadi kalau biar ngirit lagi udah nyala-nyala tuh dipaksain tuh itu matiin AC. Itu benar sih. AC memakan 30% ya dari total engine power. Wow, gue baru tahu nih. Jadi ketika lu matiin beban 30% itu hilang, otomatis lebih irit. Udah pasti lah.
Tapi kalau gitu misalnya ada pemikirannya ekstrim, ya udah gue nggak usah pakai AC aja, gue pakai mobil nggak apa-apa deh. Boleh lu cobain aja, pasti lebih dari 30% bensinnya. Cobain oke. aja. Mobil Oh, iya. apapun itu. Apapun ya. Kira-kira 30% nggak meleset. Sekalipun mobil Cina juga. Nggak meleset 30% Pak. Karena memang bebannya itu cukup tinggi. Kayak misalkan kemarin banyak nanya, kalau mobil cc kecil caranya naik gunung supaya supaya masih bertenaga gimana sih dengan muatan penuh? Gue bilang matiin AC aja gue bilang. Oh iya benar. Lu matiin aja tenaganya pasti naik gitu. Berarti bener orang tua kita dulu tuh kalau pas lagi mobilnya mati naik tanjakan AC matiin. Betul. Anginnya apa biasanya? Temperaturnya Pak. Bukan temperatur. Kan tadi udah bahas temperatur. Ini anginnya gede kecil. itu apa namanya istilahnya? Blower Blower. fan. Yes, Ya. blower fan. Itu ada pengaruh untuk ketahanan dari si AC-nya apa enggak? Enggak sih. Kalau blower ya sebenarnya lu nyalain nomor 1 2 aja udah cukup. Kenapa? Kalau nomor 3 4 biasanya lu ketika lu nyalain yang lu tiup tuh angin panas lu puter-puter. Jadi anginnya belum sempat dingin lewat di evaporatornya itu, lu udah puter nih gitu loh gara-gara lu cuma mau puterin cepet. Nah makanya kalau misalkan mobil lu panas abis diparkir gitu kan, misalnya mobil lu panas, ya buka jendelanya 4-4-nya bro. Iya. Biar udara panasnya keluar dulu gitu kan. Iya benar tuh. Udah keluar baru lu buka AC-nya gitu loh. Kadang Jangan lu paksain gitu loh. Mama denger ya. Mama Anda denger. Jangan begitu masuk. Wah panas sih. Iya nggak ngaruh. Gitu. Itu udara panas lu puter-puter aja. Istri saya nonton kan? Nonton ya. Iya. Ini cuma make sure aja. Biar dia nonton gitu. Baru masuk nih. Aduh panas nih. Kan kita bentar tenang. Buka dulu jendelanya gitu kan. Buang dulu udaranya, baru ketika udaranya udah cukup dingin baru lu tutup jendela, baru lu hidupin AC. Tuh. Itu perlu hidupin 1 2 udah cukup kok. Gitu mama ya. Nutup pintu juga tenang Iya, nutup jangan pintu. dibanting-banting, kasihan mobilnya bener. Udah suruh angkat lu tiap hari lu banting-banting lagi gitu kan. Ya Allah. Ini keluh kesah para bapak-bapak Bapak-bapak ya. banget kan. Terus Asli. kalau tisu ya tolong dibuang di tempatnya ya, jangan selip-selipin. Ya kan bener dong. Gue bete banget tisu diselip-selipin itu nyut gitu kan. Ada di sini. Tiba-tiba ada di sini. Ada di sini. Maksud gue Itu juga terus itu side skirt tuh di sebelah pintu itu jangan diinjak. Lecet, Bu. Apalagi mobil bagus gitu kan, lecet, bro, anjir. Bener kan? Itu tuh kayaknya sedikit tapi wah, parah banget kepala gitu kan. Gimana edukasi mereka tuh ya? Kayak iya bener. Maksud gue pintu kan mobil sekarang mobil baru kan kayak Ya, ayun santai. Ayun dikit aja udah Jegrek. plek gitu kan tuh. Gue bentar tolong tutup pagar dong. Terus gue lupa, astagfirullahaladzim, gue lupa lagi nyuruh bini gue nutup pagar. Udah tuh mau gue cancel. Oh iya. Bar. Astagfirullahaladzim, diam aja, tenang gitu kan. Bagasi, udah pokoknya tolong buat kalau istri Anda belum teredukasi dengan baik, jangan nyuruh masukin barang di bagasi. Iya. Tolong. Wah parah. Itu kalau dibanting ya itu klipnya bisa miring loh. Serius. Kan lihat ya, denger ya, Kalau denger ya, iya, lu denger ya. perbaikin sih, bisa diperbaikin sih. Cuman kan repot bro ya kan. Gue taunya cuma gara-gara takutnya loss aja, ternyata bener. Bisa miring. Jadi itu kan ada pen begini, ada beginiannya kan. Iya. Nah, ininya tuh bisa miring pak. Tuh. Jadi kalau miring ya lu harus benerin gitu loh. Kan repot ya. Bukan masalah bisa atau tidak kan gitu ya. Jadi kalau nutup tuh lu cukup blok begini dong bisa kok. Iya. Tolong masukin tuh tas anak-anak. Misalnya gue udah standby di mobil kan. Ya udah. Pas gue bilang, gue kadang lupa kan. Oh ya udah. Belakang pas gue dibuka. Oh iya gue lupa. Nyuruh dia lagi. Dar. Tadi kamu nggak bisa pelanan dikit gitu kan? Enggak, kau udah santai ya. Daripada takutnya kan ngamut kan. Ya. Macam terus yang pinggiran itu. Side stepnya ya kan. Sering banget kan injek kan. Aduh. Lecet kotor seret. Bergaris gitu kan. Itu mahal loh pak. Side stepnya. Apalagi Mercy pak. Tuh iya. Ya kan. Tolong dong ya. Macam-macam ya biasanya di dalam ada aja ya keunikan terjadi ya. Keunikan plus 62 punya. Yes. Anda nih lu masih jomblo nih Aldan. Cari kalau bisa pas lagi ngobrol ketemu sama bapaknya, jangan kebanyakan nanya soal yang pintarannya S1 apa S2, enggak usah. Tanya aja, boleh tahu enggak coba Anda praktek masuk mobil gimana? Tes dulu di situ. Gampang kok. Sakit hatinya minta ampun soalnya kita. Iya. Terus kalau untuk ranah-ranah lainnya apalagi ya biasanya untuk perawatan-perawatan yang jarang diketahuin sama orang-orang kayak tadi gue oli baru tahu lagi di AC itu. Ada oli AC kan? Apa? Ada oli AC kan baru Ada tahu. oli AC ya. Ya, soalnya orang terlalu fokus pada oli mesin, ya kan? Emang iya oli mesin lu butuh ganti, cuman kan oli itu masih ada minyak rem, oli power steering, oli transmisi, oli gardan, oli AC, kemudian Banyak ya. ada coolant, iya.
Jadi itu semua harus diganti dalam jangka waktu yang berkala. Makanya kalau pilih bengkel, pilih yang benar yang mengerti maintenance gitu loh. Karena emang sebenarnya sih saya sukanya maintenance, saya nggak suka repair. Karena sebenarnya kalau di repair ya dihitung dengan time-nya ya, itu kita rugi. Emang ya? Rugi Pak. Kalau misalnya saya maintenance nih, walaupun harga maintenance tidak seberapa, tapi kan dengan SOP kan misalkan satu mobil maintenance itu 1 jam selesai. Lu repair nggak mungkin 1 jam Pak. Oh iya. Jadi ketika dihitung bener-bener nih, kalau misalkan nih misalnya ya dalam 1 bulan bengkel ini banyak repair, itu HPP-nya pasti naik dan net profitnya pasti turun. HPP banyak atau harga pokok produksi ya gitu itu naik dan net profitnya pasti turun. Kalau misalkan kita banyak maintenance itu HPP-nya turun, net profitnya naik. Karena menjadi intervalnya lebih cepat dan sebenarnya dari time-nya kita saving money gitu loh sebagai yang mengerjakan. Iya benar, ternyata ngerawat mobil tuh udah ngaruh ke saving keuangan kita apa segala macam ya. Betul. Dan kalau kerusakan terjadi dibiarkan itu dan dia ngerembet kemana-mana itu bener nggak? Itu mitos apa fakta? Mobilnya apa dulu nih? Oh nggak semua mobil ya? Nggak semua mobil karena desainnya beda-beda. Kayak misalkan kerusakannya apa nih gitu loh. Kalau kerusakan di engine sensor, gue saranin lu cepetan perbaikin. Apalagi engine transmisi gitu ya. Kalau AC kan sistemnya berbeda dengan mobil ya. Dengan engine ya. Dia kan satu sistem sendiri gitu loh. Jadi kayak misalkan transmisi, engine. Ada sensor yang rusak, ada cek engine nyala, lu jangan tunggu besok. Nah itu. Nah ini kalau ini saya akui bapak-bapak sih perannya kadang besok kali ya. Iya, hari ini gua gak sempet. Jangan Pak. Lu cari, kan lu pasti punya bengkel langganan dong, punya kenalan dong. Lu drop aja di situ, lu naik Grab bro. Iya. Karena kadang-kadang tuh dipaksain tuh harganya lebih mahal nanti Pak. Oh iya. Iyalah. Soalnya kita nggak tahu nih gitu itunya apa. Kita dapat hasutan ini katanya itu kan cuma kayak warning. Cobain aja. Katanya kayak ini bensin. Oh iya kayak warning kan masih ada isinya gitu. Masih ada berapa meter? Iya. Berapa kilometer? Masih ada 10 liter lah ya di tangki gitu kan. Katanya. Jadi entar-entaran aja. Iya bukan bensin Pak. Masalahnya kita orang bengkel nih abis. Kita orang bengkel nih bahkan saya punya mobil sendiri, begitu lihat cek engine nyala saya nggak tahu itu isinya apa. Makanya biasanya mobilnya saya nggak bawa kemana-mana, saya panggil anak buah bawa scanner colok, lihat dulu, oh ini sensor ininya Pak, oh ya udah gitu loh. Jangan sampai sensor yang lain-lain yang aneh-aneh, yang misalkan crankshaft sensor atau sensor apa yang bisa membahayakan dan bisa membuat lebih mahal gitu loh. Itu telat dikit ngaruh tuh ya? Kalau misalkan cek engine-nya nyala ternyata salah satu sensor di termostat, jadi termostatnya nggak ngebuka. Termostat nggak ngebuka akhirnya overheat. Oh iya. Jadi kan konyol bro, yang tadi harganya sensor 300.000 jadi turun mesin. Nah gue pernah kena kayak begitu, gue langsung dulu ya langsung negative thinking sama tuh bengkel. Wah gila dicuanin gue nih. Padahal kan kenanya ini, tahu gak sih lagi gitu? Lah kan gue kan kenanya ini awalnya. Katanya sengaja yang ini oknum bengkel ya. Tiba-tiba bilang kayak, Pak ini kena juga yang ini. Lah orang gue kenanya yang ini kok tiba-tiba. Makanya akhirnya jadinya nama bengkel jadi rusak kan. Balik lagi sih Pak, itu kan komunikasi ya. Makanya kan kita sendiri, saya sendiri juga mengedukasi kan. Kalau lu problemnya ini ngerembetnya begini, kalau lu problemnya ini ngerembetnya begini gitu loh. Jadi itu kan edukasi ya, bukannya apa-apa ya. Kadang-kadang bisa jadi benar bisa jadi enggak gitu loh. Kayak misalkan ya kayak tadi gue bilang sensor termostatnya nggak kebuka, terus tiba-tiba turun mesin, masuk akal kan? Iya masuk. Ya kayak lu punya kipas yang mati, kenapa turun mesin? Oh iya sih. Nah iya bener pas dijelasin kan gitu loh. Dan gue juga butuh orang bengkel yang betul-betul kipas mati dijelasin dulu tuh. Ini jadinya begini. Kayak lo tadi kan menjelaskan detail banget tuh. Ini begini. Nah makanya jadi hasilnya begini. Nah komunikasi Pak ujung-ujungnya. Komunikasi. Kadang orang juga yang jutek juga, mungkin kita udah capek kali itu si montir ya. Ini mati nih kipasnya. Oh ya udah. Terus tiba-tiba pas balik-balik, ini juga kena nih. Kita juga sebagai kayak misalnya kita di direktur mobil, makanya kenapa kita mengutamakan customer journey dan customer experience. Ya kita tahu lah lu ke bengkel itu kan nggak suka ya, karena kan udah pasti ada problem. Belum lagi kalau yang problemnya AC panas. Pak kasihan Pak di Jakarta Pak AC panas Pak. Banyak ibu-ibu Pak ya kan. Lu sampai bengkel bete men ya kan. Nah masuk makanya bengkel minimum 4 PK AC-nya ya kan. Kemudian masuk ke dalam harus dikasih air minum dulu, didudukin dulu, yang tenang dulu. Udah duduk dulu minum dulu baru dijelasin problemnya. Iya bener ya. Jadi jangan tiba-tiba panas-panas Bu, problemnya di sini, lu disemprot lu. Bener. Nah ini tuh tekniknya juga tuh ternyata. Ketek lagi basah lagi. Iya kan lagi. Ya mama paling peduli apa sih, make up kan. Make upnya luntur kan, bete kan. Alis goyang atuh kan. Iya, bete betul. Dia. Nah coba kalau kita lihat dari lu punya Instagram, apa aja sih pelayanan-pelayanan yang ada di lu? Semua berarti seputar AC dan lain-lainnya ya? AC sama engine. Tahun depan gue buka transmisi. Yoi. Jadi AC, engine, auto detailing, kayak anti karat, itu kaca film kita ada sih.
Oke. Oh tadi bahas engine, bener nggak sih kalau si bensin udah habis, dipaksain jalan itu ampas naik? Iya, karena ke bensin karburator. Nggak sampai situ sih. Oh. Jadi di tangki bensin untuk mobil baru ya, itu kan ada pompa bensin. Nah, pompa bensin itu di bawahnya ada filter. Nah, biasanya ketika tangki itu penuh, kotorannya kan kemana-mana, jadi nggak terlalu padat. Kalau ketika udah tinggal dikit, ibaratnya kayak lu minum kopi tinggal ampasnya doang. Oh iya. Kesedot tuh. Naik itu kesedot. Enak nih kita bahas sama orang pinter begini nih. Maksudnya kan lu kan ya meskipun lu gak minum tolak angin ya, tapi maksud gua lu nyambung gitu loh. Maksudnya enak gitu penjelasannya, pinternya. Dalam artian bahas mitos atau fakta tadi aja masih banyak banget. Kayak misalnya gue pernah dapat juga nggak tahu mitos atau fakta. Kalau isi bensin yang terlalu full banget katanya itu nguap. Enggak. Jadi boleh di fullin? Bukan, teorinya adalah begini. Itu dapat teori dari mana nih? Dari negara apa nih? Kita di Indonesia dengan kelembapan 68% sampai 78%. Nah, ketika lu isi bensin setengahnya lagi kan udara. Iya. Nah, lu tunggu 1 malam dia mengembun, Pak. Oke. Embunnya itu namanya bensin gak boleh kecampur air ya. Iya itu. Nah itu. Makanya lu isi sebisa mungkin full. Apalagi kalau misalkan gue mau pergi ke luar negeri nih 3 hari 1 minggu gitu kan. Sebisa mungkin bensinnya lu fullin, Pak. Malah justru full ya? Full. Karena ketika full tidak ada rongga udara, tidak ada kondensasi, Pak. Oh. Kondensasinya itu kalau cuma dikit oke lah ya gitu kan. Lu bayangkan setengah tangki kondensasinya. Berapa tetes tuh yang jatuh. Nah itu teorinya gitu loh. Dari situ ya berarti. Dari situ. Berarti gak masalah aja kalau gue sih gue penuhin. Dan kurang 1, kurang 2 penuhin gitu ya. Gaya cara lu bermain begitu. Iya, betul. Kurang 1, kurang 2 penuhin. Kenapa? Supaya nggak pernah ada kondensasi. Ketika kondensasi dia masuk ke dalam, kesedot nih, masuk ke injektor, mobil lu berbet pasti. Iya, betul. Namanya bensin kebakar, air kan enggak kan gitu kan. Engine mounting bisa nyambung nggak ke situ? Enggak lah ya. Engine mounting umur pakai, Pak. Engine mounting lu pakai 2-3 tahun udah pasti ganti kok. Oke. Kan karet ya dia ya. Jadi si berebet itu ngegelitik itu bukan berebet berbeda dengan ngegelitik. Ini berebet karena ada bensin, ada airnya di dalam bensin. Kalau ngelitik beda. Ngelitik itu namanya knocking kalau bahasa Inggrisnya. Dia bensinnya terbakar tidak pada saatnya. Jadi ketika bensin terbakar tidak pada saatnya, 1 berbahaya, bisa pecah silinder piston, 2 boros, Pak. Jadi bensin lu itu tidak lu gunakan untuk satu arah. Penjelasannya. Oh ya, ada titipan pertanyaan juga terkait alternator. Kenapa tuh? Katanya kalau kita mau keluar kota itu dicabut akinya biar nggak mempermasalahkan dinamo alternator kita. Sih. Jadi didimin aja malah jadinya bermasalah aki kita. Jadi jangan dibiarkan untuk nyedot secara otomatis. Oke, tergantung mobil lu apain. Dimin aja. Kadang-kadang orang yang punya mobil punya audio. Iya. Nah, audionya audio custom. Dimana kalau lu diemin itu nyedot. Oh, powernya. Yes. Oke. Nah, itu kalau lu cabut, powernya jadi tidak nyedot. Tapi kan settingan lu hilang. Ya ulang lagi dong. Ulang lagi bro. Jadi lebih baik memang dipanasin sih setiap hari sih. Lu titip siapa gitu mobilnya lu panasin. Terus kalau mobil yang baru, lu berani cabut tuh aki, nggak nyala bro mobil lu habis itu bro. Emang iya ya? Alphard, Fortuner enggak lah. Alphard, Harrier gitu-gitu yang baru-baru. Camry sekelas Camry aja. Lu coba cabut tuh. Cabut akinya? Cabut aki aja coba. Lu pasang lagi, nggak mau nyala bro mobilnya. Plusnya ditinggalin, minusnya doang? Iya. Atau dibalik minusnya ditinggalin? Oh iya? Nggak mau nyala mobilnya. Dia butuh di reset lagi, ulang satu-satu, di learning satu-satu. Berarti titipin ke satpam gitu-gitu dong kalau mau ketemu. Titipin tetangga atau titipin temen lu. Cuma timbang manasin doang masa mau dia? Ya tergantung lu perginya berapa lama bro. Titipin orang pinggir jalan yang gak dikenal gimana? Boleh ntar hilang sama mobil-mobilnya. Sama mobil-mobilnya. Oh gitu. Jadi untuk mobil baru jangan deh, gue sih nggak saranin sih. Soalnya banyak aliran sesat nih di luar sana nih, gue juga nggak tahu. Saranin sih, serius nih gue nggak saranin lu coba. Mobil baru gitu. Bener. Kalau apalagi mobil baru ya, Alphard temen gue bro, gara-gara sopirnya dia pikir cabut aki dulu deh, ada apa gitu. Dia cabut aki, transmisinya nggak mau jalan bro. Pasang lagi nggak mau jalan transmisinya. Jumper. Cuman nyala, gereng nih mobilnya nyala nih gereng. Lu masukin ke D nggak mau jalan. Wow. Terus berarti gimana dong? Panggil kita lah, kita colok scanner, kita program satu-satu baru dia mau jalan. Oh gila, panjang sih. Panjang bro ceritanya. Banyak, Anda hati-hati deh, di lingkungan saya banyak kalau di istilah Arab tuh syubhat, ada menghasut banyak sekali kayak tadi mitos atau fakta yang ternyata malah menggelincirkan Anda semua nih. Gue aja baru tahu nih kayak begini-begini nih. Banyak, apalagi yang lu denger mitos atau fakta lah. Banyak sih, sampai kita aja bikin mitos dan fakta sendiri kok. Iya, ada kan? Ada. Itu karena emang banyak banget sih. Iya. Coba kita lihat dong.
yang paling rame berarti view lu ini kesortir dari view ya? Iya, kesortir dari view karena kan yang tidak boleh lakukan transmisi apa segala macam. Dan kita memang menemukan bahwa di Indonesia transmisi problem sih dan nggak ada yang kayak sistematis gitulah ya gitu. Dan makanya kita bikin ulang untuk transmisi. Kalau mau tahu langsung aja deh, mungkin lu punya masalah mobil apa segala macam, bisa tinggal dicek aja di sini. Kontak-kontaknya di mana sih, Bro? Kontaknya ada di IG betul. Nah, ini reservasi dokter mobil dan lu bisa nyamperin ke rumahnya dia nggak? Bisa, kalau mobilnya mati total kita kirim teknisi biasanya. Jangan dibawa-bawa. Kan Ikan mati total gimana mau dibawa? ya mati total atau misalkan habis overheat atau segala macam, jangan di direct, nggak usah di direct, kita bisa kirim teknisi kok. Pas banget ngomongin overheat, mumpung baru inget. Jadi kan kita kan make doang. Yoi. Atau kadang juga adek gue suruh pakai apa segala macam. Gua ada Nissan. Dia ini kondisinya awalnya overheat. Oke. Terus overheat ternyata radiatornya bocor. Oke. Dibenerin tuh, udah selangnya lah apalah. Ya, Oke. Udah kelar. Pas kelar kok orang bengkelnya bilangnya ini turun setengah mesin. Tergantung. Kok jadi ke situ sih? Nah gini. Akhirnya gue di bengkel, entar dulu deh kalau gitu. Oke. Ketika selang itu pecah, kan kita harus tahu nih kenapa pecah. Apakah pecahnya kecil? Apakah pecahnya karena tekanan berlebihan? Oke. Nah, tekanan berlebihan bisa jadi satu dari antara dua. Satu, radiatornya mampet karena memang kotor. Karena kotor, pompanya mompa kan dorong nih. Mampet, tekanannya tinggi, pecah. Satu. Dua, memang silinder headnya melenting kayak yang sebelumnya tuh. Nah, silinder head melenting, dia kompresinya tembus, Pak. Jadi ketika dikompresi, kompresinya tembus ke ruang jalur air radiator, tekanannya naik juga. Oh, bisa ke situ ya. Nah, ngetesnya gampang, Bro. Caranya gimana? Itu radiatornya lu isi penuh ya kan, semuanya lu hidupin engine-nya, terus lu gas. Kalau lu gas dia nyembur, udah itu turun mesin. Nyembur, betul sekali Anda. Kalau nyembur turun mesin, Pak. Jadi itu memang nyembur di videoin gitu sama orang bengkel. Gue lagi syuting podcast. Akhirnya pas gue kelar podcast gue liat ini, ada video nih. Gue cek, nyembur bos, ininya airnya. Nah, kalau nyembur itu berarti ketika digas dia kompresinya kan, pistonnya kan pompa nih, kompresinya pindah ke jalur radiator. Makanya selalu bisa pecah. Berapa itu budget? Tergantung Nissan apa, Bro. Infinity. Expensive, Bro. Nanti kita bahas di luar aja deh. Tolong cari sponsor dong buat masuk lagi nih. Nih saya butuh duit. Coba. Expensive, Bro, Infinity, Bro. Coba. Apa kayak Aqua nggak ada Aqua. Sponsor masuk. Ya udah gue coba nanya sama lo aja ntar deh. Ya. 081398601800. Itu gampang lah ya. Banyak ya. Ini buat teman-teman yang lainnya juga. Masih banyak kena kayak saya hasutan mitos atau fakta, serahin sama ahlinya aja. Kan kita sering bilang, ya kan? Kita sering bilang nih. Di sini aja pun kita sering bilang tuh, serahin sama ahlinya. Emang bener, nggak usah dimaksa-paksain. Lu nggak bisa, nggak usah diakal-akalin. Padahal kan kadang cowok pengen kelihatan keren di depan tangga yang perempuan kan. Gile, benerin mobil nih gitu kan. Biasanya cowok tuh pengen kelihatan keren dua. Yang pertama gara-gara dia benerin mobil di depan rumah tetangganya, sama pulang sholat Jumat. Ya kan lagi cerah, mukanya bersih. Betul. Jangan begitu-begitu banget jadi laki-laki. Jadi serahin aja sama ahlinya. Kalau emang Anda gak cerah-cerah amat juga gak usah pamer juga. Silakan ke MS Glow. Ya, jadi langsung kontak di sini. Ini banyak semuanya. Itu ada promo IG cuci 99.000. Yoi, jadi cuci AC 99.000 lagi kita promoin sih. Karena kan kemarin corona 2 tahun ya. Jadi kan corona nempel di AC. Nah, AC-nya kita cuci. Emang iya corona nempel di AC. Ya serius. Jadi kan ini paling bahan-bahan marketing nih. Jadi bener nggak nih? Corona itu kita 2 ya. Satu kita cuci AC-nya sama kita fogging pakai disinfektan gitu loh. Kok bisa logikanya corona masuk ke situ? Kan ya kan ketika lu transportasi online, lu tahu siapa yang sebelumnya duduk di situ sakit apa enggak. Iya. Takut juga kan? Nah, makanya kita kasih promo 99.000. Emang pakai fear ya dia masuknya ya. Oh iya juga ya masuk situ ya. Masuk situ lu harus cuci ya. Di sini semua ada. Baik, ada mau tambahin lagi bro? Mungkin tips and trick buat teman-teman. Tips and trick nggak ada sih. Jadi lebih ke kalau di kita ya kita lebih ke edukasi sih ya. Jadi kita mengedukasi mobil lu kayak gimana sih kondisinya sih. Jadi lu bisa budgeting nih gitu. Karena kita tahu kan krisis ekonomi kalau kata-kata orang sudah dekat, sudah masih jauh, sudah terjadi dan belum. Ya gua nggak tahu lah ya. Tambahan kan intinya kan hari ini lu mau hemat duit lu kan gitu kan. Nah, kalau ke dokter mobil kita bisa cekin dari depan sampai belakang dan kita bisa sesuai dengan budgeting juga sih. Apa yang urgent, apa yang nanti, bisa jadi tahun depan, bisa jadi 3 bulan. Tapi ada yang bisa hari-hari ini gitu loh. Itu kita bisa kasih semua. Jabodetabek juga ada ya? Yes, Jabodetabek ada 14. Luar kota?
Bandung, Cirebon, Solo, Malang, Surabaya, Makassar, Lampung, Kupang. Banyak juga. Lumayan. Berapa revenue omset lu? Enggak kan dulu modal. PKP lah ya pokoknya. Lu kan modal. Oh, PKP. PKP lah ya. Oh. PKP lah ya, cabang-cabang ya sekarang ya. Oh iya. Kalau udah tahu itu udah tahu lah ya gitu kan. Pamali bro, pamer bro, nggak boleh. Kalau kita cerita PKP kan wajib pajak saya ya kan. Iya, pengusaha kena pajak. Yes. Iya. Ya nggak cuma buat memotivasi. Misalnya satu outlet berapa kira-kira, kan lu tadinya modal dengkul. Yes, jadi ya kita balik lagi kalau kita cerita ilmu bisnis yang masih di bawah 100 juta itu masih mencari jati diri kalau menurut gua. Dan lu udah di atas itu dong. Dan kalau itu sih terjadi di tahun pertama biasanya. Kalau lu nggak muter di tahun pertama lu nggak muter itu berarti bisnis lu slow moving. Hati-hati nih gitu loh. Lu udah berapa tahun? Dari 2014 akhir. Oh, udah di atas 1 tahun ya. Udah 7 lah ya, 7 tahun lah ya sekarang. Ya gitulah. Jadi ya satu bengkel dulu pernah di-push omset di atas 1M sih waktu itu sih. Kita push, cuman ya itu sebelum pandemi lah ya. Setelah pandemi ceritanya beda bro semua bro. Tapi kan kalau 27 outlet berarti kan 27 miliar kan? Ya amin kan gitu kan. Belum nyampe lah, cuman amin. Anda gitu kejebak juga kan, jawab juga kan. Amin gitu kan. Belum. Oh, belum. Jauh, masih jauh dari Bismillah lah, semoga Allah mudahin di situ ya. Ya bukan bermanfaatkan lu ngundang kan memperkerjakan orang-orang. Betul, kemarin berapa hari lalu baru gathering 300 orang bro. Gue datengin dari Makassar gue bayarin tiket. Harus karena kebersamaan bro. Iya begitu ya. Terharu juga. Apa yang lu dapat dari mereka? Jadi loyal ya bukan itu aja sih, maksudnya jadi dulu tuh kita waktu mulai itu pertama kali gathering gue inget cuma 27 orang gitu kan. Oh itu juga udah banyak gitu kan. Gue pikir hebat nih ya kan, 27 orang lumayan nih, tim gue udah mulai gede. Hari ini 300 lebih, ngasih makannya aja bingung bro. sekarang duduk antri prasmanan aja bingung bro gitu kan. Sekarang bulan Desember ya? Ya. Oke. Lebaran puasa kapan? Maret. Januari, Februari, Maret. THR. Udah tahu, sorry. Kita kan bisnismen. THR itu jangan dibayar di bulan terakhir. Anda cicil minimum 6 bulan, baru gak berasa. Wow, betul tuh. Kalau Anda misalkan bulan Maret nih, baru lu cicil nih, mampus lu. Kalau karyawan lu cuma 3, oke lah ya, gitu kan. Pakai strategi startup aja. Ngutang. Bukan. Apa tuh? Oknum startup. Oh, PHK. Masal. Jahat banget itu sumpah. Orang mau lebaran ya happy di rumah gitu kan. Ya kan gue lagi nyindir mereka. Parah loh. Tapi itu emang parah sih. Ikan masal. Jadi itu fenomena-fenomena terjadi. Setuju gak lo? Gue setuju. Giliran Amin sekian udah mau detik PHK. THR dipecat. Betul. Nanti itu begitu abis lebaran lu hire lagi. Tadi gue baru ngomong sama dia di mobil juga. Maksudnya oke lah. Gue juga tahu apa itu CEO, gue juga tahu apa itu CFO gitu kan. Tugas lu untuk mikirin beginian bro. Jadi lu jangan hire orang kalau lu nggak kuat bayar THR. Lo jujur aja, gue dokter mobil selama pandemi gue 0 pemecatan gara-gara pandemi. THR lancar. Masya Allah. Karena memang gue tahu maksudnya lu akan bekerja keras gitu kan. Gue juga harus bekerja keras gimana caranya supaya lu hari raya ya lu enjoy gitu loh. Iya. Di rumah enjoy setahun sekali bro gitu kan. Iya. Kayak misalkan gue hari raya tiba-tiba sebelum hari raya gue dipecat. Gila lu. Gue samperin pakai beceng. Lo iya dong. Lu gak boleh lah gituin orang lah. Iya kan. Iya. Sekarang gitu aja. Iya. Di tempat kita sih sorry ya. Gue THR udah gue cicil 6 bulan gitu loh. Jadi gue gak pernah pusing gitu loh. Atau dirapel aja bisa gak sih? Anda mau gak dirapel? Jadi misalnya gak apa-apa tahun ini. Loh gak ada nanti Aldan pas di bulan ke-6 pas ke tahun ke-6 dapatnya gede. Itu ponzi juga ya bro. Kita kasih solusi.